obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang ada di rumah, tak terasa kita berjumpa kembali di Jumat Mubarak edisi 18 Ramadan 1442 Hijriah. Dan tentunya Anda di rumah sudah tidak sabar menunggu kami sebentar untuk berbincang-bincang dalam satu bangku diskusi, bangku ilmu yang memang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan para pendengar yang ada di rumah, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam obrolan Jumat Mubarak RRI Ternate bekerjasama dengan Prima DMI Maluku Utara, Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, dengan tema hikmah di balik peristiwa Nuzulul Quran. Dan para pendengar yang ada di rumah, saya akan menyapa remaja masjid yang ada di Kelurahan Takoma, Kelurahan Maliwaro, Kelurahan Pala Jawa 2, Kelurahan Kampung Pisang yang tadi malam kita lakukan safari di sana, Tidore, Sofifi, dan dimanapun Anda berada. Para ibu-ibu, mudah-mudahan Anda tetap menjadi para pendengar setia obrolan Jumat Mubarak. Dan para pendengar yang ada di rumah, saya akan menyapa ketiga narasumber yang luar biasa yang telah hadir di ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Saya akan menyapa langsung yang pertama Bapak Ustadz Qatada Al-Hakim. Beliau adalah Ketua Relawan Wakaf Maluku Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tampak bercahaya dengan mungkin cahaya solat tahajud luar biasa. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau ini sering sekali kami melihat beliau punya kegiatan-kegiatan luar biasa, masuk di pelosok-pelosok untuk mendistribusikan Al-Quran kepada para apa namanya TPQ, kemudian yang memang susah ya dijangkau oleh banyak dari Kementerian Agama, tetapi dari ini para relawan wakaf mereka terjun langsung dengan waktu mereka luar biasa. Maksudnya mereka sisihkan waktu mereka untuk pergi menuju ke orang-orang itu untuk membagikan Al-Quran luar biasa. Semoga menjadi amal ibadah. Amin. Bapak-bapak ustadz yang ada di sini. Dan yang kedua saya akan menyapa yang tidak asing. Beliau selalu berkoordinasi dengan kami terus, Prima DMI Maluku Utara. Di antaranya berkoordinasi dengan mencari khotib Jumat luar biasa. Beliau juga Ketua BKM Masjid Bara Imam Polres Ternate, Ustadz Bribka Badri Haji Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam, luar biasa. Pakai mikrofon. Ya. Oke. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih dengan kesibukannya Pak Ustadz, Bapak tetap hadir memenuhi undangan karena mungkin para pendengar yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk kita berdiskusi selama 1 jam dan mereka tentunya sudah menunggu dari tadi. Dan yang terakhir para pendengar ini yang tidak asing di ruang dengar Anda ya. Beliau adalah Dai Muda Maluku Utara, Sayyid Muhammad Sehan Albar. Beliau ini adalah Dai Muda Maluku Utara sekaligus daripada pengurus Prima DMI Maluku Utara di bidang pemberdayaan umat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Beliau ini jadwalnya sangat padat, luar biasa karena memang kami juga dan saya juga yang mengatur jadwal beliau untuk bisa safari keliling
ke sana kemari dan jadwal khutbah juga. Ini masih muda loh. Ganteng lagi. Sayyid cucu Nabi insyaallah. Mudah-mudahan kita yang mencintai beliau insyaallah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Oke. Ya. Bisa duduk bersama dengan Oke. Dan para pendengar yang ada di rumah, jika Anda ingin ikut gabung bertanya-tanya kepada ketiga narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI pada pagi menjelang siang hari ini, bisa di 0921 312 5521 dan 0821 144 64708. Insyaallah sebentar nanti mungkin dari Ketua Relawan Wakaf akan membagikan Al-Quran bagi penanya, ketiga penanya yang masuk duluannya. Masing-masing 5 Al-Quran. 5 Al-Quran luar biasa. Ini kayaknya Pak Imam Ngade sudah sabar sudah ini. Oke, sekali lagi tema kita hikmah di balik peristiwa nuzulul Quran. Terlebih dahulu saya persilahkan kepada Ketua Relawan Wakaf Maluku Utara, Bapak Ustadz Qatada Al-Hakim, untuk memberikan pengantar terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini, hikmah di balik peristiwa nuzulul Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan kesempatannya, sehingga pada kesempatan pada kali ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalaupun dalam live. Yang berikut salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dan para sahabat, para keluarga, hingga akhir ini kita masih dapat merasakan apa itu yang disebut dengan Islam dan iman. Saya ingin sedikit mengulas, sebenarnya ini term bagiannya Ustadz. Saya hanya sedikit memberikan pengantar bahwa 600 pada tahun 1610 Masehi, di suatu malam di bulan Ramadan yang menjadi saksi sebuah peristiwa penting umat Islam, yakni turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya. Peristiwa ini kemudian pada saat ini dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran atau peristiwa diturunkan Al-Quran. Di balik peristiwa penting ini memiliki keutamaan yang baik untuk umat muslim dan muslimat. Seperti diketahui, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada malam 17 Ramadan yang ditandai dengan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa terjadi saat Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Menurut ulama, kemudian dinukil dari berbagai sumber, dijelaskan bahwa ada 2 tahapan proses diturunkannya Al-Quran. Proses pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh. Disebutkan pula pada hari ini, pada tahapan ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada 2 perbedaan pendapat. Tapi kita di Indonesia kemudian mengenalnya malam 17 Ramadan, sedangkan misalnya di Mesir itu di Al-Quran sering diidentikan pada tanggal 27 Ramadan. Ini hanya perbedaan pandangan, soal pandangan-pandangan. Yang terpenting adalah bahwa mau diturunkan tanggal 17 Ramadan maupun 27 Ramadan, yang harus kita garis bawahi bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan. Lalu kemudian ayat pertama yang kemudian diturunkan ketika Rasulullah berada di Gua Hira, misalnya ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq, Iqra. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Iqra. Dalam konteks ini untuk membaca kira-kira apa yang harus dibaca oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu.
dalam kondisi yang ketakutan ketika Rasulullah menerima itu. Ada kemudian riwayat bahwa Al-Quran ini seandainya kalau diturunkan kepada bumi atau kepada gunung, maka gunung itu akan tidak mampu untuk memikul beban ini dan dia akan meledak dan dia pecah. Tapi manusia memiliki kemampuan, manusia diberikan kemampuan untuk menerima Al-Quran ini masuk. Kemudian yang ingin sebenarnya peringatan nuzul Quran ini tidak hanya dilakukan pada saat 17 Ramadan atau 27 Ramadan. Yang perlu kita garis bawahi bahwa peristiwa nuzul Quran yang dilihat pada masa kekinian, ini khususnya kaum milenial ini, kita yang lahir pada tahun 80-an, nah kita harus mengambil ini sebagai bagian penting dalam dasar kita bahwa memperingati turunnya Al-Quran bukan saat 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar semata, melainkan dalam setiap detik dan setiap saat Al-Quran harus terus diperingati dengan cara mempelajari, memahami isi maknanya, serta dapat mengimplementasikan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Yang berikut bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup atau sumber segala sumber hukum, maka mempelajari sejak dini menjadi wajib karena Al-Quran adalah dasar kehidupan manusia, terutama bagi seorang muslim. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Al-Quran dapat dipelajari dan diamalkan isinya oleh generasi dan kita saat ini? Sebagai lembaga yang membidangi pemenuhan sarana pembelajaran Al-Quran bagi anak-anak, kami relawan wakaf Al-Quran Maluku Utara ingin menyampaikan bahwa harus ada perubahan pola pikir baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga itu sendiri, terutama penyiapan sarana dan prasarana pendidikan Al-Quran yang layak dan memadai. Perlu diketahui bahwa rata-rata di desa pendidikan Al-Quran yang sangat memprihatinkan, bahwa bahkan tidak ada sama sekali kepedulian terhadap pendidikan Al-Quran ini, atau jika pun ada hanya sebagian kecil dari itu sifatnya non formal, tidak dilembagakan secara secara Jadi hanya diambil oleh peran-peran individu, para ustadz, kemudian para di sana. Intinya bahwa kita harus sama-sama mengambil posisi ini sebagai bagian terpenting yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan bagi anak-anak dan generasi kita ke depan. Luar biasa, Masya Allah. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Pak Badri atau Ustadz Badri, kita dengarkan pengantar terlebih dulu, karena tadi sudah banyak dikulas secara panjang lebar oleh Pak Ketua Relawan Wakaf mengenai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kemudian pentingnya kita Al-Quran itu untuk diamalkan dan lain sebagainya. Maka daripada Sayyid Sehan Albar, saya berikan kesempatan untuk memberikan pengantar terkait tema hikmah dibalik peristiwa nuzulul Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa keluarga beserta para sahabatnya dan kita umatnya Nabi Muhammad. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk selalu bisa mengikuti Al-Quranul Karim. Amin ya Allah. Para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati atau mengambil hikmah daripada peristiwa nuzulul Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan untuk apa? Yang bisa kita ambil dari Al-Quran yang diturunkan nuzul Quran ini apa? Kata Allah, hudan linnas. Al-Quran itu membawa petunjuk bagi manusia. Al-Quran membawa daripada kabar gembira. Juga Al-Quran membawa daripada peringatan. Nah, dalam Al-Quran ini begitu banyak peristiwa-peristiwa kejadian diceritakan dalam Al-Quran, hukum-hukum dan lain-lain sebagainya. Bahkan hikmah daripada turunnya nuzul Quran atau turunnya Al-Quran ini ialah bukan hanya bagi umat Islam, tapi untuk sejarah kehidupan manusia ini sangat berpengaruh, sangat fundamental ini Al-Quran ini. Kenapa? Al-Quran ini tidak bisa dilewati oleh zaman. Seberjalannya zaman, Al-Quran ini semakin ditemukan kebenarannya.
Nah bahkan dalam sains saja itu banyak peneliti-peneliti Eropa yang mereka masuk Islam setelah baca Al-Quran. Subhanallah. Nah kita kasih contoh daripada penciptaannya manusia, yang mana manusia diciptakan. Yang dikenal sekarang itu daripada pertemuan sel sperma dengan sel telur dan lain sebagainya. Ini baru diketahui belakangan ini penciptaannya. Baru setelah ditemukan USG, alat-alat dan lain-lain sebagainya. Tapi subhanallah dari 1400 tahun itu sudah ada dalam Al-Quran. Kita lihat dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'min tentang bagaimana penciptaan Al-Quran, tentang penciptaan manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami ciptakan manusia itu daripada saripati yang berasal dari tanah. Lihat Allah sudah sebutkan di sini. Summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Kemudian kami jadikan itu nutfah, air sperma di dalam rahim yang kokoh. Bisa dibuka di surat Al-Mu'min. Summa khalaqna nutfah 'alaqah. Kemudian dari nutfah ini Allah ciptakan 'alaqah. 'Alaqah itu qit'atud dam. 'Alaqah adalah gumpalan darah. Fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Kemudian dari 'alaqah tadi gumpalan darah kita ciptakan kata Allah mudghah, yaitu qit'atul laham, gumpalan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan fa khalaqna 'alaqah mudghah. Fa khalaqna mudghah 'idhama. Kemudian dari mudghah tadi diciptakan tulang. Dari gumpalan daging diciptakan tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Kemudian tulang tersebut dibungkus lagi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian diciptakanlah bentuk seperti manusia. Luar biasa. Kita lihat ini sudah ada dalam Al-Quran. Allah ceritakan. Belum ada USG zaman itu. Iya betul. Belum ada alat-alat apapun di itu. Sehingga ada satu profesor, dia bilang ini tidak mungkin kata Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mana mungkin tahu zaman itu belum ada alat-alat seperti sekarang. Sehingga pasti kata dia ini adalah campur tangan Tuhan. Maka itu masuk Islam. Kita lihat. Masih banyak lagi contoh. Kita mau, kalau ada waktu kita kasih contoh lagi, Ustaz. Iya. Kita kasih contoh lagi tentang kenapa jasad Firaun itu diutuhkan, diawetkan. Iya. Nah kita lihat di akhir tahun 18, tahun berapa? 18 akhir. Itu Mesir dia menemukan jasad Firaun. Ditemukan jasad Firaun. Dan ini terdata. Ini bisa dicari, datanya lengkap, jelas. Ditemukan tuh daripada tahun 1898. 1898, sementara itu Al-Quran itu kan pasti di zaman 1898 itu orang udah mulai ada alat buat apa kan? Nanti di tahun di sini 1975. Di tahun 1975 itu ada namanya bantuan inilah dari Prancis, itu mereka kirim surat ke pemerintah Mesir untuk meneliti jasad Fir'aun ini. Diteliti jasad Fir'aun. Nah subhanallah diterima oleh pemerintah Mesir, diterima, maka dikirim tahun 1975 ini dikirim ke Prancis jasad Fir'aun, muminya ini. Nah waktu itu dibikinlah oleh pemerintah Prancis ini satu tim investigasi untuk meneliti jasadnya Fir'aun. Yang pimpin tim ini namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille dia yang pimpin. Hanya diteliti. Setelah diteliti subhanallah ini mayat awet dan dia temukan di dalam jasadnya ini ada garam, ada apa. Dibuktikan. Kenapa dia meninggal? Dia meninggal karena tenggelam. Nah dia punya teman di situ bilang, Prof, kalau bahasa kita gini, Prof, ini jasad ini dia tenggelam ini sudah lama dibicarakan oleh orang Islam. Fir'aun ditenggelamkan, Fir'aun begini. Dia bilang masa gitu? Iya. Dikasih tunjuk Al-Quran. Ditanya, ini kok bisa? Dari ribuan tahun lalu ini sebelum Al-Quran, zaman Nabi Musa, awet sampai sekarang. Dia tanya, kok bisa kayak gini? Dikasih tunjuk sama temennya Al-Quran. Dikasih tunjuk di dalam surat Yunus. Dia bacakan surat Yunus ayat 92, itu ayat sebelumnya itu menceritakan tentang kejadian Fir'aun dan Nabi Musa. Di akhir ayat itu ayat 92 Allah berfirman, "Fal yawma nunajjika bi bananika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Subhanallah, Allah bilang,
Jadi mereka waktu heran, kenapa ini ayat ini jasad utuh? Allah udah bilang dalam Al-Quran, hari ini ya Fir'aun saya selamatkan badanmu. Jadi Allah bilang duluan, kita selamatkan badan ente. Buat apa? Litakuna ayah, untuk jadi tanda, bukti, pelajaran liman khalfaka, kepada orang yang setelahmu. Itu udah dijanjikan oleh Allah, ini Fir'aun bakal diselamatkan. Akhirnya ditemukan dan utuh itu jasad di mumi. Luar biasa. Banyak lagi fakta-fakta sains, baik dari astronom, dari lain-lain sebagainya. Jadi pengantar Banyak. dari Bib Sehan ini menggugah para pendengar untuk mau bergabung bersama kita di studio Pro 1 RRI. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Imam Ngade ya. Terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum Pak Haikal. Saya Waalaikumsalam. Sehat Pak Imam? Bapak Ustadz, Bapak narasumber yang mana pada pagi hari ini Iya. bahas tentang menyangkut ibadah Islam. Iya, bukan tentang ya menyangkut Al-Qur'an, hikmah nuzulul Quran, peristiwa nuzulul Quran, ya. Hikmah daripada Al-Quran. Iya. Kalau mau lihat hubungan dengan bulan suci Ramadan ini, memang kita tidak bisa ini kenapa sampai bisa manusia berpuasa, bersalat. Kita lihat itu di waktu tarawih. Jadi manusia berbondong-bondong persiapan bulan suci Ramadan. Cuma di dalam bulan suci Ramadan itu ada seperti sesuatu yang punya kepentingan di masing-masing, menyangkut puasa, menyangkut sembahyang tarawih sampai 5 waktu. Nah, ini yang bagaimana sehingga bisa manusia tadi punya perlakuan seperti itu. Maka itulah saya ikuti di dalam penjelasan Al-Quran tadi. Sebenarnya harus kita sebagai umat Islam itu punya kewajiban, harus kita membaca. Betul. Betul, itu harus kita baca, kalau kita tahu. Iya. Tapi ada yang tahu, ya hanya tahu. Hanya tahu saja. Tapi pembacaan itu untung-untung. Padahal yang tahu mengaji. Kecil sudah ajar. Sampai kerugian besar-besar orang tua. Tetapi begitu dewasa ke sana, urus dengan sesuatu, dalam bulan puasa ini Quran, kalau belum tahu dalam begitu atau salah. Jadi kira-kira bagaimana kalau kita lalai dalam pedoman yang disampaikan tadi menyangkut ikhlas atau pembacaan Quran itu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam. 5 Al-Quran. Ya, assalamualaikum. Pak Imam dapat 5 Al-Quran Pak Imam. Ya. Dapat 5 Al-Quran dari relawan wakaf Maluku Utara. Alhamdulillah. Ya, insyaallah Nanti kita kontak Pak Imam. Iya. Dan barangkali sini saya selama sedikit menyangkut sebenarnya dakwah seperti ini perlu kembangkan di setiap masjid. Insyaallah. Dalam bulan puasa ini perlu supaya masyarakat banyak dia tahu. Kalau lewat radio saja, khusus saja. Iya. Ini tema ini bagus sekali. Saya kerja-kerja tema ini bagus. Tema ini penting sekali. Iya. Ya, terima kasih. Siap. Siap. Terima kasih Pak Imam. Oke. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ketua BKM Masjid Bara Imam karena ini bernyangkut dengan jamaah sholat ini. Ya, silakan kita berikan kesempatan untuk memberikan pengantar sekaligus jawaban apa tadi dari penanya Pak Imam Ngade. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang penguasa seluruh alam. Salawat serta salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tema yang diangkat adalah peringatan daripada nuzulul Quran. Kita berbicara masalah Ramadan dan nuzulul Quran tidak bisa terlepas daripada dua bagian ini. Karena nuzul Al-Quran dan Ramadan sendiri saling keterkaitan yang punya sakral tersendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa kitab-kitab samawi terdahulu juga diturunkan dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada kitab Zabur di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Injil di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada kitab Taurat ini di dalam Ramadan. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Maulana Isla Ilyas Kanahlawi, beliau mengatakan bahwa seluruh kitab-kitab suci ini diturunkan daripada bulan Ramadan.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada kitab suci Al-Qur'an dalam bulan Ramadan? Telah tadi disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa Al-Qur'an adalah Syahrul Ramadan allazi unzila ilaihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Al-Qur'an dalam bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Qur'an. Di sini dikatakan bahwa ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi para hamba-hamba yang beriman, membenarkan serta mengikuti tuntunan Al-Qur'an. Sedangkan artinya sebagai dalil hujah yang jelas, terang dan gamblang bagi orang-orang yang memahami dan mentadabburinya, sehingga menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar sebuah petunjuk yang menafikan kesesatan dan sebuah pedoman yang menafikan penyimpangan Al-Qur'an. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam pandangan sains maupun kesehatan, sudah jelaskan bahwa temuan-temuan sains dan lain-lain sudah disebutkan oleh Ustaz tadi, bahwa di tahun 90-an 2000-an baru diketahui, tapi sesungguhnya 1400 tahun yang lalu telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu banyak penjelasan-penjelasan yang sekarang ditemukan dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Maka bagaimana di momen daripada momentum nuzul Al-Qur'an ini, bukan hanya sebatas peringatan yang kita buat, bukan hanya ucapan yang kita sampaikan, tapi bagaimana banyak hal yang bisa kita lakukan atau kita perbuat untuk mendapatkan daripada keutamaan daripada nuzul Al-Qur'an ini. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, katakan ketika dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ingin didengarkan bacaan Al-Qur'an, maka malaikat Jibril salam sendiri yang membacakan daripada Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu juga secara bergantian. Sehingga target daripada kita bagaimana selama Ramadan ini bukan hanya momentum yang kita buat, tapi bagaimana diri kita punya target minimal setiap hari kita manfaatkan mentadabbur daripada Al-Qur'an, isi Al-Qur'an ini setiap saat. Bagaimana waktu yang kita gunakan ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari begitu banyak waktu yang kita gunakan itu perkara-perkara sia-sia. Dari momentum daripada bulan Ramadan nuzul Quran ini, bagaimana waktu yang tersisa daripada malam 15 terakhir kita ini, bagaimana kita gunakan hanya bagaimana mengkaji, melihat daripada isi Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kefahaman kita terhadap Al-Quran. Oke, sebelum kita melanjutkan kembali, kita terima penelpon dulu dari rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Haji Muhlis di Akihuda. Haji Muhlis. Oh, Muhlis. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum para ustadz narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat. Alhamdulillah sehat. Dengan penuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi begini Pak. Sebetulnya saya juga hampir sama dengan Haji Halil. Sementara orang cuma beribu dicorong-corong, berapa orang di pulau-pulau sana yang tidak mendengar? Itu yang menjadi tanggung jawab semua sebagai umat Rasulullah SAW. Setelah beliau tidak ada ini kan estafet itu kami ambil sebagai umat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi pegangan, sehingga kita itu harus menyebarkan perkara-perkara yang hak. Wa tawassaw bil haq. Jadi kalau boleh jangan selalu di sini lah. Memang di sini itu ya istilahnya arahan-arahan saya, tapi lebih banyak kita turun Pak. Kalau tidak tuh bicara sampai mohon maaf Pak Feto sampai ini, tapi orang terdengar. Benar. Karena orang tidak. Oke. Don't suka dengan ya, mungkin itu terlalu panjang ya. Tapi saya senang sekali. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Insyaallah. Amin insyaallah. Oke, terima kasih Pak Haji Muhlis di Akihuda. Tapi perlu diketahui ya, mungkin kita yang ada di sini bahwa kita bukan cuma bergerak di RRI saja, tapi kita turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi, kita berdakwah juga di masyarakat, bahwa karena media RRI ini juga merupakan media untuk kita sarana kita untuk berdakwah, tapi bukan menjadi tujuan utama, tapi kita harus turun di masyarakat juga untuk melakukan sosialisasi di mereka terkait dengan apa yang disarankan oleh Pak Haji Muhlis di Akihuda. Mudah-mudahan beliau juga ini sudah pernah di minggu yang lalu atau ahad yang lalu mengusulkan bahwa salah satu dakwah yang harus kita lakukan adalah satu yang supaya bisa menuju kepada Allah, menuju kepada akhirat adalah
dakwah khuruj fi sabilillah. Itu juga termasuk luar biasa, dakwah yang sangat luar biasa itu. Terkait dengan apa yang tadi beliau sampaikan, mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Ketua Ustadz Relawan Wakaf, Bapak Qatada Al-Hakim. Waktu dan tempat saya persilahkan, silakan. Ya, terima kasih. Sarana seperti RRI, media seperti RRI ini kita tidak bisa abaikan bahwa ini menjadi corong dakwah, ini menjadi instrumen penting bagi kalangan anak muda. Tidak semua orang yang ada di sana tidak dengar radio, itu pasti. Artinya bahwa ada target kita. Bahwa dimanapun sasaran kita adalah bagaimana agar supaya gaung dakwah ini bisa didengar, ya salah satunya adalah melalui ini. Salah satunya ya, saya ingin mengatakan bahwa salah satunya. Soal kemudian bagaimana kita kemudian bentuk offer ini keluar, bahwa relawan wakaf Al-Quran, kemudian ada Prima DMI, yang kita lihat coba pantau media, bahkan sampai ke pelosok desa ini saya lihat jadwal tadi luar biasa, sampai keliling di Oba, sebelumnya kita juga sampai ke Morotai, bahkan sampai ini semata-mata yang kita lakukan ini adalah memberikan pencerahan, menyampaikan kalimat-kalimat taibah ini kepada para generasi kita. Sadar betul bahwa memang RRI jaringannya itu dia memang terbatas frekuensinya, tapi ini hanya sebagian kecil dari upaya. Jadi kita manfaatkan apa instrumen ini bagaimana agar supaya konten dari dakwah itu bisa sampai ke yang mungkin pada saat ini sementara mendengar. Buktinya Bapak yang penanya tadi, Ustadz yang penanya tadi bisa dengar, gitu kan? Nah, mudah-mudahan itu saran yang penting, bahwa menggelar mimbar bebas, kemudian ini kita butuh, artinya butuh memobilisasi banyak orang. Tapi yang kita datang ke satu kemudian yang huruf tadi yang disebutkan tadi, kita juga lakukan itu. Jadi Ustadz Haikal, kemudian Pak Syekh ini, kemudian kita yang keluar itu bahkan tinggal keluarga 2-3 hari kita keluar di sana. Nah, ini yang disebut dengan urus berkali. Jadi perbedaan persepsi tentang ini saya rasa tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita semua diam terhadap apa praktik yang tidak masuk akal yang kita lihat pada saat ini. Kira-kira begitu. Kemudian saya untuk Pak sahabat Pak Mulis Pak Haji Mulis, saya kasih 5 Al-Quran karena sujanji. Jadi untuk pertanyaan kedua juga 5 Al-Quran insyaallah nanti saya hubungi. Insyaallah, mudah-mudahan berkah ya. Luar biasa, 2 penelpon tadi sudah mendapat 10 Al-Quran, luar biasa. Ya juga perlu diketahui bahwa media RRI ini bisa diakses oleh aplikasi RRI Playgo yang mendunia, bukan cuma di seputaran Maluku Utara, tapi bisa di Manado, bisa di Surabaya, bahkan di luar provinsi Maluku Utara, di luar Indonesia juga yang sedang mendengarkan internasional dari apa namanya Kanada. Mereka juga mendengarkan tausiah dari Prima DMI Maluku Utara, luar biasa Hasanah Pagi. Jadi Pak mungkin bisa di-download aplikasi RRI Playgo supaya bisa mendengarkan lebih meluas lagi, seperti itu ya. Kita persilakan kepada Sayyid Sehan untuk tadi menjawab pertanyaan dari tadi Pak Imam Ngade dan Pak Mukhlis di Akihuda, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi Pak Imam Ngade ini ya, masalah apa ya Ustaz? Apa ya? Sholat. Soal mengaji, masih muda, rajin mengaji begitu, so sibuk dengan urusan rumah tangga, kemudian ngajinya suka setinggal. Pak Imam pakai kekhawatiran ke situ. Mungkin bisa melakukan sering hadirkan. Kalau beliau berbeda dengan tadi Pak Mulis, kalau beliau bilang sering terus sosialisasi terus di sini, kalau bisa lebih menggema kembali siaran agama di RRI. Silakan. Jadi yang tadi Pak Imam itu memang dari zaman 1400 tahun lalu Nabi udah kabarkan sama kita. Jadi kita ini biasa gitu lihat orang awal masuk puasa dia semangat betul mengaji, dia semangat betul tarawih, semangat betul ibadah. Udah masuk 10 hari pertengah udah turun. Masjid udah sunyi, Al-Quran udah lupa. Apalagi akhir-akhir tuh orang bahkan pikirannya bukan begitu lagi, pikirnya di dunia ini mau makan apa nanti, ini mau beli apa. Dan swalayan penuh. Malah yang full tuh mall swalayan. Nah itu 1400 tahun lalu Nabi udah bilang al-iman yazid wa yankus. Iman itu dia kadang tambah kadang kurang.
Nah jadi ketika masuk Ramadan lagi full-fullnya tuh iman. Masya Allah DP iman ada full. Tapi yang habis itu kurang. Nah makanya subhanallah pendengar, ketika orang itu dia bisa mempertahankan imannya dari awal dia istiqomah. Dia awal dia istiqomah seperti ini sampai selesai Ramadan. Dia bisa pertahankan ibadahnya, dia bisa pertahankan sholatnya, ngajinya, nuntut ilmunya dan lain-lain sebagainya. Makanya kata ulama al-istiqomah khairun alfi karomah. Para wali itu mereka dapat karomah, tapi kata ulama istiqomah itu lebih bagus dari karomah. Dia bisa istiqomah lakukan itu. Maka ada ceritanya, sedikit cerita. Ada satu murid dia tanya sama gurunya, wahai guru saya minta amalan biar bisa dapat karomah. Kalau karomah bahasa kita dapat kesaktian. Dikasih sama gurunya, ente baca ini, bacaan inilah, taruhlah qul huwallah misal. Ente amalkan ini selama setahun full, jangan putus. Waktu-waktu ini nih, diamalkan setahun. Subhanallah setahun full dia datang, guru saya belum bisa sakti, saya belum bisa terbang, belum bisa berjalan di air gitu bahasa tarang gitu kan. Belum ada kesaktian. Tapi kan langsung amalkan belum 1 tahun. Sudah, itu kenapa karomah? Artinya orang bisa mengamalkan sunnah itu bukan orang yang main-main loh. Kita sholat 5 waktu aja kadang putus-putus. Ini dia setahun bisa amalkan itu. Nah itulah kenapa kita harus istiqomah. Nah ini makanya ketika ada orang dalam hadis minta wasiat kepada Nabi cuma bilang qul amantu billah tsumma istaqim. Ente beriman sama Allah, istiqomah deh. Istiqomah dalam iman ente, ente mengaji Al-Qur'an, salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Nah, makanya insyaallah biar kita semua nanti dapat istiqomah, kita bisa jalankan ibadah dengan full. Makanya ada ungkapan nisfu Ramadan zahaba wa nisful akhir zahabun. Itu indahnya bahasa Arab gitu, beda harakat, beda arti. Nisfu Ramadan zahaba, Ramadan setengah udah pergi, 15 lalu udah pergi. Wa nisful akhir zahabun, tapi 15 yang lain ini emas. Maka kita pakai betul-betul waktu ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai motivasi buat kita semua biar bisa makin giat lagi ibadah. Maka ulama tuh ketika akhir Ramadan mereka malah nangis, ya Allah udah selesai Ramadan. Kita malah bahagia, lebaran beli baju baru. Nah, yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Muhlis. Ya. Itu saran yang subhanallah memang bagus sekali. Tapi buat informasi tambahan dari organisasi wakaf Quran juga sudah ada jalan. Kita sendiri dari Prima juga sudah ada safari Pak. Jadi kita termasuk kaki kuda sudah. Termasuk kaki kuda nanti di akhir bulan ada ya? Iya. Di akhir bulan nanti, di akhir Ramadan nanti ada. Kita udah safari keliling. Di bulan Ramadan ini ada sekitar 18 masjid. Jadi kita istiqomah betul itu tiap malam. Bahkan kita mau cari waktu kosongnya susah. Iya. Ustadz Haikal nih isi jadwal full, padat. Itu dari malamnya, belum lagi paginya, belum lagi yang lain-lain. Itu dalam kegiatan bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita sudah terjun langsung juga. Jadi selain kita berbicara di studio, tapi dari Prima, dari Wakaf Al-Quran juga kita sudah berjalan. Jadi dakwah Thariqah Fisabilillah itu dijalankan juga. Dakwah di jalan Allah. Nah, cuman mungkin sosialisasinya aja yang belum sampai sama ke situ. Insya Allah bakal ada waktu kita bakal sampai ke situ. Insya Allah. Apalagi tadi ada usulan buat bikin temu akbar. Itu insya Allah buat ke depan nanti direncanakan oleh Ustadz ini. Oke, luar biasa. Insya Allah. Oke, para pendengar yang ada rumah, kami masih membuka line telepon. Ya, belum bilang line telepon, sudah telepon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya masuk lagi. Oh, Pak Muhlis ya. Karena saya mau sampaikan beberapa kejadian kemarin. Saya kebetulan 3 tahun yang lalu itu urusan anak-anak hafiz Quran ke luar negeri Pak. Antar mereka ke Thailand, ke tempat-tempat yang memang khusus. Kalau kemudian itu karena saya sudah tidak di sana, maka saya sudah stop. Tapi yang terkesan sepanjang saya kehidupan ini, ada di satu daerah itu dia dikasih satu dos supir mie Pak untuk menggantikan keyakinannya. Saya itu sampai sekarang kalau ingat sampai air mata meleleh. 1 dos pindah keyakinan Pak. Nah ini kadang tanggung jawab siapa kan begitu. Tapi saya yakin dan percaya Ustadz yang mulia ini ada Haikal luar biasa. Saya punya guru. Saya pastikan mereka punya strategi khusus untuk bagaimana mencerdaskan umat ini luar biasa. Saya cukup doakan, tidak punya daya apa-apa, cuma hanya berdoa.
agar sehingga berapa ini lancar. Insya Jadi itu saya terkesan saya sampai sepanjang sampai kehidupan ini ganti di muka saya ganti itu pindah keyakinan gara-gara cuma supir mie. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang disentuh di sana. Itu baru satu, Pak. Belum yang lain, Pak. Kebetulan saya kemarin 63 desa saya sudah kunjungi semua untuk bagaimana menyampaikan. Padahal saya bukan seorang ustadz, Pak. Saya PKI umum biasa. Orang RI tahu saya. Cuma saya perhatian ini. Dan dulu saya pernah mendapat juga terima kasih juga untuk Al-Qurannya, Pak. Saya teringat 3 tahun yang lalu saya selalu diberikan Al-Quran oleh ulama-ulama di Jawa sana, sehingga saya bagi ke masyarakat. Saya luar biasa sekali. Saya dengan mobil tadi itu ketika saya mau diberikan Al-Quran, saya teringat dulu itu saya diberikan Al-Quran. Dan kali ini Alhamdulillah Ustadz bisa berikan Al-Quran kepada saya dan saya akan membagikan kepada anak-anak yatim piatu. Kalau mungkin aku udah saya siap untuk memfasilitasi, Pak. Saya kebetulan di masjid juga di At-Taqwa di Akiuda. Silakan Pak. Kami sampai ambil At-Taqwa di Akiuda di muka jalan. Hubungi saya, nanti saya hubungi para imam dan lain-lain supaya kita bisa mendakwakan agama ini di Akiuda. Ingat bahwa di Akiuda juga kemarin zona merah, lalu kemudian banyak mahasiswa dan tentu banyak kemaslahatan di sini. Kalau Bapak tidak bantu saya untuk bagaimana kita jalankan ini siapa lagi? Pada prinsipnya saya sudah sampaikan di telinga Bapak-Bapak bahwa di Akiuda itu perlu disentuh dengan dakwah-dakwah. Mungkin itu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, antusiasnya Pak Haji Mukhlis di Akiuda ini luar biasa sekali. Ini juga ada penonton dari Bogor, orang Bogor nonton nih. Saya juga mohon doanya, salam ya dari para narasumber dan semoga program tebar Al-Quran tetap akan berjalan terus lancar insyaallah dari Bogor yang menonton siaran langsung kita. Oke. Saya tetap masih membuka line telepon bagi Anda yang ada di rumah yang ingin ikut tanya-tanya kepada ketiga narasumber yang sekarang hadir di Studio Pro 1 RRI di 092131255521 atau di 082114464708. Sekali lagi di 092131255521 atau di 082114464708. Oke, mungkin ada yang masih mau menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Mukhlis tentang orang yang merubah akidahnya gara-gara super mie. Mungkin ada pengalaman-pengalaman dari bapak-bapak narasumber atau Pak Ustadz mungkin bisa memberikan pencerahan kepada umat yang sekarang lagi mendengarkan kita di Studio Pro 1 RRI pada pagi menjelang siang hari ini. Siapa? Oke, Pak Ketua Relawan Wakaf, silakan. Saya merasa agak tersentuh ketika disampaikan ada satu dos supermi kemudian ditukar dengan iman. Sebenarnya ada kejadian yang luar biasa. Masih ada lagi yang seperti itu, yang lebih dari itu. Saja tidak terlalu etis kita buka di sini. Yang ingin kami tekankan bahwa umat butuh fasilitasi, umat butuh pencerahan. Umat butuh kita yang sementara yang ada di kota tidur enak, yang melihat kondisi kehidupan religi, kehidupan keagamaan yang ada di kota ini menjadi bagus ketika azan orang datang salat. Kalau di sana dia berbeda di pelosok. Kita sudah kurang lebih 131 desa yang kita sampai ke sana, dan bulan Ramadan ini Al-Quran kita yang kita distribusikan ada berdasarkan data untuk bulan Ramadan ini ada 171 masjid yang kita bagikan Al-Quran ke sana, masing-masing Al-Quran 5 Al-Quran untuk tiap-tiap masjid, disertai dengan pengarahan-pengarahan kaitannya dengan bagaimana memperkuat basis keimanan melalui Al-Quran ini, karena agak signifikan terjadi peralihan terjadi mutasi agama di ini. Mohon maaf saya bukain kebetulan hari Jumat juga, agak sangat besar terjadi mutasi agama dari Islam ke non Muslim. Saya tidak mengatakan hanya satu agama, tapi itu angkanya luar biasa.
Di satu kabupaten, lagi-lagi saya ulangi ini pertemuan yang lalu saya juga sempat sampaikan, rata-rata mutasi agama itu terjadi pada usia 17 tahun ke bawah, 86 orang dalam satu kabupaten. Jadi keprihatinan Ustadz Mulis tadi memang betul, harus kita lakukan, dan ini tidak boleh satu-satu, dan tidak boleh juga semua harus diam. Apa yang Ustadz Mulis lakukan, apa yang kami lakukan, ini adalah bagian dari mengambil kerja-kerja para nabi, kerja-kerja para rasul untuk menjelaskan, menyebarkan Islam ini bukan hanya kepada internal orang Islam sendiri untuk memperkuat basis imannya, tapi mudah-mudahan gaung Islam ini kalau ketika ini kemudian terus disampaikan kepada orang-orang yang di luar sana melalui siaran ini maupun melalui dari mulut ke mulut, siapapun dia yang kita temui, kita sampaikan bahwa Al-Quran adalah dasarnya orang Islam untuk menjadi pijakan orang Islam, baik itu dari sisi ekonomi seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, dari sains, kemudian kehidupan beragama, kehidupan bersosial beragama dan lain sebagainya. Ini basis kita, dasar kita. Maka mempelajari dan memberikan fasilitas kepada para orang yang mempelajari Al-Quran ini menjadi hal yang harus kita sama-sama dukung. Kira-kira begitu. Ada hal-hal kritis yang di sana yang kita tidak bisa buka di forum ini. Insya Allah kalau mau lebih dulu kita akan berjumpa dengan Ustadz Mulis untuk kita sampaikan. Insya Allah. Supaya kita bisa sharing ini bagus. Ya, luar biasa. Ini luar biasa. Ya, terima kasih. Tak terasa hampir 1 jam kita obrolan di studio. Mungkin masih banyak yang akan kita ulas kembali atau kita perpanjang penjelasannya, tapi karena waktu yang membatasi kita, maka saya memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan closing statement terkait dengan tema yang kita bahas pada siang hari ini, yakni hikmah di balik peristiwa nuzulul Quran. Kepada Said Sehan terlebih dahulu saya berikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan atau closing statement terkait dengan tema peristiwa di balik nuzulul Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup dari saya, yang kita ketahui bersama tadi yang saya sampaikan ialah intisari bahwasanya Al-Quran diturunkan itu adalah sebagai kita mengambil hidayah dari situ, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil kiblat kita adalah Al-Quranul Karim. Nah, makanya jangan cuma kita memperingati nuzul Quran, tapi kita tidak ada realisasi Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita tidak ada mengamalkan Al-Quran, tidak mengenal Al-Quran. Kita kenal Al-Quran cuma 17 Ramadan doang. Nah, jangan kayak begitu. Jangan kenal Al-Quran cuma pas nuzul Quran aja. Tapi walaupun di luar nuzul Quran, bahkan di luar Ramadan, kita berteman dengan Al-Quran. Kita dekat dengan Al-Quran, sehingga kita ikuti juga, bukan asal baca, kita ikuti. Karena kata Nabi, man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang mengikuti Al-Quran, dia meletakkan Al-Quran itu di depan dia, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntun dia ke dalam surganya Allah. Tapi ingat kata Nabi, man ja'alal Quran wara al-dhahri. Siapa orang yang meletakkan Al-Quran itu di belakang punggungnya dia, dia nggak ikuti Al-Quran, bahkan dia tentang Al-Quran itu, saqahu ilan nar, itu Al-Quran akan dorong dia masuk ke dalam neraka. Nah, kita minta kepada Allah taufik dan hidayah, semoga kita bisa mengamalkan Al-Quran, rajin-rajin membaca Al-Quran, dan termasuk daripada sahibul Quran, teman dekat dengan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja yang kedua kepada Bapak Ustadz Badri Haji Ibrahim selaku sekretaris untuk memberikan closing statement terkait dengan tema peristiwa di balik nuzul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inti daripada peristiwa nuzul Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Al-Quran ini surat Al-Alaq. Allah katakan Iqra, bacalah. Maka ketika Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran, maka malaikat katakan bacalah. Ketika Rasulullah SAW tidak ada, maka kita ambil hikmah daripada surat ini. Iqra, bacalah. Bukan hanya sekedar baca, tapi kita gunakan akal pikiran kita. Bagaimana kita melihat keadaan sekarang? Begitu banyak yang maksud kita baca, ambil ibrah daripada surat Iqra ini. Baca, kita baca situasi yang ada sekarang. Keadaan umat keluar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Tadi disampaikan oleh Ustaz Haji Mulis tadi, apa yang kita lakukan? Setidaknya langkah-langkah yang kecil yang kita buat. Setidaknya ada langkah-langkah kecil yang kita buat.
Sehingga nanti kelak di hari akhir nanti Allah Subhanahu wa taala ketanyakan kepada kita masing-masing apa yang kita buat terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya telah berbuat untuk agama dengan ini ya Allah. Saya telah berbuat agama dengan Al-Qur'an ya Allah. Saya telah berbuat untuk agama dengan jihad saya ya Allah. Sehingga tiap-tiap kita ada punya tanda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jihad dengan Al-Qur'an, kita jihad dengan dakwah, kita jihad dengan macam-macam. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala hadapkan kita di hadapan Rasulullah SAW dengan tanda-tanda daripada jihad fi sabilillah. Maka momentum daripada ini, mari kita pandai-pandai melihat situasi, sampaikan kebenaran kepada saudara kita. Keadaan sekarang tidak bisa kita diam. Sampaikan walaupun itu sakit pahit, sampaikan. Begitu banyak orang umat Islam keluar daripada Al-Quran. Mungkin tanggung jawab kita semua. Kita harapkan, tidak bisa harapkan ustaz, ulama, tapi bagaimana setiap diri ada kalimat la ilaha illallah, punya tangan untuk menyampaikan daripada kalimat yang hak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kepada ketua relawan wakaf Quran untuk memberikan closing statementnya. Terima kasih. Al-Quran bukan catatan kaki. Ya. Dalam buku-buku teks biasanya ada catatan kaki yang ketika tidak dimengerti konteks intinya kemudian dilihat catatan kakinya. Mestinya Al-Quran harus dijadikan sebagai bagian dari anatomi tubuh yang tidak bisa dipisahkan dari sistem kehidupan setiap yang beriman. Membacanya adalah ibadah, menyebarkannya adalah kewajiban. Ingin saya sampaikan kepada para relawan wakaf Al-Quran Maluku Utara, para penerima wakaf yang ada di Maluku Utara yang kurang lebih 5.000 orang lebih. Di bulan Ramadan ini mentambah 1.300 menjadi kurang lebih 700 orang lebih yang telah menerima dana wakaf, yang telah menerima Al-Quran wakaf dari relawan wakaf Al-Quran Maluku Utara. Amalkanlah Al-Quran yang telah diberikan oleh Badan Relawan Wakaf Al-Quran Maluku Utara. Jadikanlah itu sebagai dasar dan sebagai tameng utama untuk membentuk karakter anak-anak kita, karakter generasi kita ke depan. Insya Allah kami punya keyakinan, relawan Wakaf Al-Quran punya keyakinan bahwa satu kali ketika di desa-desa akan terdapat ada hafiz yang ada di sana. Karena usaha kita, melalui doa kita, melalui usaha kita pada saat ini. Ingat Pak, Bapak dan Ibu sekalian pendengar yang ada di rumah, ketika azan dikumandangkan pada saat ini masjid menjadi kosong, ini bukan kegagalan pendidikan pada masa kini, tidak. Tapi ini adalah kegagalan pendidikan pada masa 20 tahun bahkan 17 tahun yang lalu. Pendidikan agama telah gagal di masa itu. Maka ketika azan hari ini tidak ada orang yang, bahkan hampir sebagian orang tidak merespon azan itu untuk datang ke masjid. Oleh karena itu, setidaknya apa yang dilakukan oleh para Prima DMI, kemudian dilakukan oleh relawan wakaf Al-Quran, dan masih banyak lagi geliat dakwah yang ada di luar sana, ini adalah bagian kecil dari bagaimana upaya untuk mendorong, mengembalikan saudara-saudara kita untuk tetap teguh pada jalan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. InsyaAllah Al-Quran ini adalah memang wahyu yang memang Allah turunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia ini. Jadi mudah-mudahan tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini bisa memberikan kesan baik bagi para pendengar yang ada di rumah. Dan insyaallah kepada relawan wakaf Quran saya ucapkan banyak terima kasih. Insyaallah kita bisa bertemu kembali di lain waktu dengan tema-tema yang berbeda. Dan kepada Said Shehan Albar juga, waktunya yang diberikan untuk bisa hadir di studio Pro 1 RRI juga, terima kasih banyak. Dan beliau ini gunakan waktunya di hari libur ya, di libur pondok untuk beliau pulang ke Ternate dan menyebarkan dakwahnya di sini juga. Habis itu kembali lagi ke sana. Jadi waktu liburnya hanya digunakan untuk berdakwah, luar biasa sekali. Jadi untuk memberkahi jalannya diskusi kita atau obrolan kita selama 1 jam ini, saya akan mempersilahkan kepada Sayyid Shehan Albar untuk menutup doa. Ya, siapa? Silakan tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi
في شهر رمضان الكريم اللهم بارك لنا في شهر رمضان الكريم اللهم بارك لنا في شهر رمضان الكريم. Ya Allah, pada pagi hari ini di Jumat yang berkah ini kami meminta kepadamu ya Allah. Kami mengemis kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang lalai daripada Al-Quran. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang jauh dari Al-Quran. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang lupa dengan Al-Quran. Tapi ya Allah, jadikanlah Al-Quran berada di dalam hati kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang rindu dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami orang yang cinta dengan Al-Quran dan para penghafal Al-Quran. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berkahilah jalan kami dengan mengikuti Al-Quran. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami dengan berkatnya Al-Quran. Ya Allah, jangan haramkan mata ini dengan memandang wajah-Mu ya Allah. Muliakanlah mata ini dan wajah ini dengan memandang zat-Mu yang mulia ya Allah. Dan muliakan juga kami dengan memandang wajah Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada pagi hari ini kami meminta kepadamu ya Allah, dengan segenap kerendahan hati kami, dengan kehinaan kami, dengan dosa-dosa yang kami bawa pada saat ini ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, jangan biarkan kami semua keluar dari tempat ini ataupun yang mendengar acara ini sehingga selesai, jangan sampai tersisa dari kami dosa satupun ya Allah. Bersihkanlah kami dari noda kotoran dosa ya Allah. Orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Yang sudah meninggal ya Allah, terangi kuburnya. Jadikan Al-Quran temannya di dalam kuburannya ya Allah. Dan hiasilah kubur-kuburan kami nanti ya Allah dengan cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang ada di rumah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah sudah jalannya acara obrolan Jumat Mubarak bersama RRI Ternate bekerja sama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap ikuti program obrolan Jumat Mubarak dari Jumat ke Jumat dengan narasumber yang berbeda-beda. Dan terakhir saya mengajak kepada Anda yang ada di rumah untuk bisa mengikuti kembali channel obrolan ini atau